Ya, KPK menyebut bahwa dana optimalisasi ini rentan dikorupsi dan dikhawatirkan. Beberapa pihak juga menilai ini akan menjadi bancakan sejumlah partai politik. Kita akan mengulasnya apakah memang sebaiknya dana optimalisasi ini dihapuskan saja atau tetap dipertahankan. Sudah saya perkenalkan tadi ada Bang Joni Allen Marbun dan juga Yuna Farhan dari Fitra. Bang Joni, kalau misalnya kita langsung saja mungkin ke beberapa data. Saya punya data di sini tentang alokasi anggaran tahun 2014 untuk Kemenaker Trans begitu ya. Ini untuk dana optimalisasinya ada 9 poin di sini Bang Joni. Kalau kita lihat salah satunya di sini poinnya adalah tentang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Dana optimalisasinya 30 miliar rupiah. Ini beberapa poin seperti yang saya pegang tadi di kertas kami bentuk dalam grafik. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja ada di paling bawah salah satunya. Saya ambil contoh salah satunya. Ini 30 miliar rupiah. Sebenarnya ini ukuran hasil optimalnya apa bisa dilihat dengan jelas ini? Ya, jadi nanti kita jelaskan dulu ya. Ini supaya tidak kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu yang pas ya. Tidak ada sebenarnya mengenal terminologi dana optimalisasi. Tetap tidak ada. Yang ada adalah pembahasan APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara yang disampaikan oleh pemerintah melalui nota keuangan yang dibahas di DPR yang terjadi efisiensi dan efektivitas penerimaan dan belanja. Itu ininya. Jadi tidak ada dana optimalisasi. Tidak ada dana optimalisasi. Yang bahwa 27 triliun itu apa? 27 triliun itu adalah in out akibat dari pertama perubahan asumsi makro. Dari tadinya nota keuangan dolar 9.750 menjadi 10.500. Terus adalah efisiensi penerimaan dari pajak dan PNBP. Oke, ya. Yang kedua adalah efisiensi cost recovery kurang lebih sekitar 10 triliun, 1 miliar dolar. Ya, hampir 11 triliun. Ya. Baru penerimaan PNBP dari Kominfo hampir 3 triliun. Penerimaan dari katakanlah Minerba hampir 3 triliun. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Adanya efisiensi subsidi listrik. Kurang lebih sekitar 14 triliun. Efisiensi subsidi listrik itu masuk yang untuk kantong optimalisasi ini? Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah in out sehingga terjadi pengurangan defisit anggaran dari 2% nota keuangan menjadi 1,68%. Sehingga dari situ terjadilah penerimaan bertambah, pengeluaran di efisiensi. Apa yang disebut pengeluaran efisiensi? Belanja barang yang menyangkut perjalanan dinas atau barang-barang untuk aparatur kita minta diefisienkan. Itulah yang terjadi. Diambil, dikumpulkan sendiri. Itulah terjadi in out sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran pendidikan sesuai ketentuan undang-undang 20%. Transfer daerah sekitar 592 triliun, minimal 26%. Baru terjadilah masuk ke belanja modal. Belanja modal yang paling itu adalah masuk kepada pekerjaan umum, masuk kepada Departemen Perhubungan maupun yang lain. Bang Joni, tetapi artinya uang itu kan dari asal uangnya dari mananya kan? Tetapi untuk pendistribusiannya ke berbagai itu di berbagai makanya saya lembaga tadi itu bukan bicara 27 triliun. Tetapi bicaranya in out itu ratusan triliun. Malah ratusan triliun. Karena apa? Ada konsekuensi anggaran 20%. Misalnya katakanlah di nota keuangan APBN, rancangan APBN pemerintah tidak sampai 592 triliun. Itu sudah bertambah. Dana pendidikan, dana otsus. Misalnya sebaliknya, subsidi BBM di nota keuangan 194 triliun. Menjadi 210 triliun. Ada peningkatan. Subsidi listrik di nota keuangan pemerintah kurang lebih sekitar 85-90 triliun. Menjadi 70 sekian triliun. Jadi itu adalah in out. Jadi tidak bicara soal 27 triliun. Yang 27 triliun itu bagaimana Bang Yuna penjelasannya? Ini kan hanya melihatnya sepihak, nggak bisa begitu. Sepihak ya. Iya. Dana optimalisasi yang dibilang Bang Joni ini. Ada tidak sih sebenarnya terminologi dana optimalisasi? Sama sekali tidak ada. Memang tidak ada. Tidak ada. Di undang-undang itu sama sekali tidak ada itu kata dana optimalisasi. Ini bisa-bisa sebenarnya terminologi ini juga asalnya dari DPR juga ya. Enggak juga. Yang mengatakan bahwa ini ada dana optimalisasi. Anggota DPR yang bagaimana? Dia paham nggak apa? Ya ini makanya saya datangnya. Oke.
paham tidak? Nah ini yang tidak paham. Ini perspektifnya berbeda ya. Kita Ya, lihat dulu dari jadi kalau Ferdinand kita dulu. melihat memang undang-undang itu menjamin fungsi anggaran DPR untuk merubah pendapatan dan belanja, efisiensi belanja maupun optimalisasi pendapatan dan juga asumsi ekonomi makro. Nah dari hasil pembahasan ini tadi itu muncul yang namanya dana optimalisasi. Betul, tadi ratusan triliun sebenarnya kalau hasil pembahasan itu. Nah 27 triliun ini adalah dana yang merupakan tambahan belanja modal untuk kementerian lembaga. Ya, betul. Tambahan belanja modal. Tambahan belanja modal. Nah, tapi kalau kita bicara soal diskresi dan optimalisasi ini ada di mana, memang ini yang nggak diatur dan ini yang justru menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan. Saya kira kita sudah banyak belajar dari kasus dana penyesuaian infrastruktur. DPID. Karena ya DPID. Nah, itu karena DPR tidak memiliki kapasitas. Ini untuk apa? Ya sudah buat saja nomenklatur baru, anggaran transfer daerah baru yaitu dana penyesuaian infrastruktur daerah. Nah, ini akhirnya menjadi ruang bajakan anggaran dan juga tidak efektif. Letaknya di situ jadi ya. Nah itu yang ya kita lihat juga kasus-kasus korupsi yang lain, kasus korupsi Al-Quran itu juga muncul dari hasil APBNP karena tidak ada siap. Jadi untuk apa ini? Karena uangnya ada gitu kan. Alokasi Al-Quran itu awalnya diusulkan hanya 2 miliar. Cuma kan ada APBNP kita dapat dana optimalisasi, kita tambahkan aja menjadi 22 miliar. Nah ini karena apa? Karena nggak mungkin dalam waktu relatif singkat itu merencanakan 27 triliun ini untuk apa? Jadinya ya ini jadi ajang bajakan saja dan ini yang kalau kita maksudnya 27 triliun ini tambahan modal. Ada uangnya, ada uangnya. Tetapi belum tahu untuk apa maksudnya. Belum tahu dan pembahasan inilah yang baru dilakukan. Ini kan pembahasannya sangat diluruskan dulu dong. Sangat mepet gitu. Pertama diluruskan dulu. Iya. Ini kan awal tahun anggaran ya. Kalau itu saya setuju. Pertama, khusus infrastruktur. Khusus infrastruktur, sesungguhnya kita sangat membutuhkan anggaran yang lebih banyak. Untuk infrastruktur. Infrastruktur, karena kita lihat secara di KPU ini ya. Toh, baik jalan katakanlah kabupaten, provinsi, jalan strategis nasional. Persoalannya, apakah dia tepat sasaran dan efisien? Kita harus bedakan penyalahgunaan wewenang dengan ketersediaan anggaran. Ya, penyalahgunaan wewenang kembali kepada mekanisme daripada proses pekerjaan itu, bukan persoalan anggaran. Anggaran kita yang sekarang APBN 2014 1.842 triliun itu dibandingkan dengan PDB kita hanya sekitar 15-20%. Itu artinya apa? Sesungguhnya anggaran itu 4.000 triliun pun masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur. Apa misalnya, makanya masyarakat lihat, misalnya katakanlah Metro TV pun lihat, oh jalan di kabupaten ada shopping rusak. Ini kan akibat keterbatasan anggaran. Oke, mari kita bedakan penyediaan anggaran dengan penyalahgunaan wewenang. Kalau penyalahgunaan wewenang itu sangat berbeda. Tidak hanya betul. Gitu. Kalau tidak hanya dari 27 triliun, 1.842 triliun kalau bicara betul. gitu loh. Kita perlu belanja modal untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi itu betul. Ya. Tetapi kita bicara juga soal akuntabilitas. Apakah mungkin dalam waktu sangat singkat? Ini kan saya kira Bang Junid paham lah bahwa dana optimalisasi ini kan baru muncul keluar setelah hasil pembahasan Badan Anggaran dan itu di ujung pengesahan paripurna DPR. Nah ketika ini di ujung, ini DPR kan juga nggak punya waktu untuk membahas. Yang terjadi apa? Kasus-kasus sekarang misalnya, memang diskresi untuk mencairkan anggaran bukan di DPR. Itu yang harus kita pahami. Pelaksanaan ada di eksekutif. Tetapi kan kalau kita bicara kasus-kasus yang kesiapan dulu ya, kesiapan eksekutif. Ini sangat mungkin untuk memburu rente, jadi kontraktornya siapa, dititip. Sangat rentan ya. Itu sangat rentan. Gitu. Apalagi ini mari kita lihat pengajuan rapat kabinet menteri terkait sebelum karena ada kan rapat namanya di dalam katakanlah kabinet. Sebelum katakanlah dinikan nota keuangan. Itu 2 kali lipat dari usulan nota keuangan. Nota keuangan kan kurang lebih di bawah 1.800 triliun. Tapi pengajuannya itu kan jauh lebih besar. Kenapa? Karena khususnya kebutuhan infrastruktur itu yang sekarang katakanlah PU itu infrastruktur ini sebenarnya disorot dari tahun ini aja atau sebelum tahun-tahun sebelumnya disorot infrastruktur juga? Ini adalah akumulasi dari semua infrastruktur akibat pertumbuhan dan kerusakan. Pertumbuhan kendaraan artinya perlu pembukaan jalan baru, akibat juga adanya kerusakan akibat masa. Di tahun sebelumnya sempat mendapat kucuran
dana tambahan modal atau optimalisasi itu tidak soal dulu, infrastruktur? itu harus itu tambahan modal. Jangan, namanya belanja modal. Oh ya, oke, tambahan Jangan belanja modal. Belanja modal itu belanja modal. pada umumnya adalah infrastruktur. Jadi di APBN itu ada dua. Ada belanja modal, ada belanja barang, ada belanja subsidi. Belanja modal ini adalah khusus untuk adalah kepentingan katakanlah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan itu yang kita tidak semua belanja modal, ada juga untuk bangun gedung pemerintah seperti itu, beli itu namanya bukan belanja modal. Saya luruskan. Belanja modal. Enggak, semua itu belanja barang. Semua belanja yang tidak habis masa pakai 1 tahun itu dinamakan belanja modal, Pak. Baik. Itu belanja barang. Supaya tidak Enggak, supaya kan saya luruskan itu belanja barang. Bang Joni, yang menyangkut aparatur. Nanti supaya kita tetap fokus soal dana optimalisasi itu punya istilah yang lain. Nanti kita akan bahas lagi. Gitu saya ingin minta contoh nanti hasil apa yang sudah dioptimalkan dari dana itu, karena tahun lalu ada kan? Tahun lalu juga ada dong. Sementara hasil yang sekarang bisa kita lihat apa? Karena ini bicara uang negara triliunan atau ratusan miliar untuk setiap kementerian lembaga. Ribuan triliun. Baik, nanti kita akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Ya, kita ingin membuat pembahasan ini sederhana. Kita tidak akan bicara banyak bagaimana struktur APBN, karena tidak semua masyarakat tahu. Tetapi yang masyarakat ingin tahu adalah begini, Bang Joni. Ini uang negara dikeluarkan, APBN, dalam bentuk APBN. Sementara sisi lain juga disebutkan ada tambahan tadi itu yang 27 triliun. Mungkin Bang Joni sudah membantahnya tadi, dalam bentuk pengertian yang berbeda. Tapi begini, 32 kementerian lembaga akan mendapatkan tambahan ini kan, dari jumlah 27 triliun ini. Nah, mereka ingin tahu, kalau memang untuk optimalisasi, oke, mungkin untuk optimalisasi. Tapi apakah ada contohnya sekarang, misalnya dari tahun-tahun sebelumnya, sudah ada yang memang sudah dioptimalkan dari pengeluaran dana dari uang negara ini? Ya, udah pasti apabila katakanlah tadinya misalnya katakanlah Departemen Pekerjaan Umum, ya atau Departemen Pekerjaan PU Umum, PU itu kan kurang lebih sekitar 84. Yang sebelumnya itu mungkin sekitar 70-an. Itu dalam APBN kan? Iya dong. Oke. APBN, rencana APBN. Tentunya akan ada perpanjangan atau pekerjaan baru atau perbaikan jalan-jalan yang rusak yang bertambah. Itu yang nanti diambilkan dari tambahan dana ini. Itu artinya itulah program eksekutif. Ya. Nah, apakah 84 triliun yang ada di PU ini persoalan katakanlah jalan, persoalan jembatan, persoalan irigasi, persoalan katakanlah misalnya untuk bencana sudah mencukupi? Ya belum mencukupi. Dari Sabang sampai Merauke ini anggaran dari Sabang. Kalau 84 itu belum mencukupi, kenapa tidak diajukan dari awal saja sekalian masuk di APBN-nya? Ya nggak ada duitnya. Duit kita itu 1.842. Defisit 175 triliun, 1,68. Ya. Yang sebelumnya nota keuangan itu 2%. 2% itu sekitar 200 triliun. Ada kita efisiensikan di situ. Sudah? Baru kita bicara transfer daerah. Transfer daerah saja 592 triliun. Belanja pemerintah pusat yaitu sekitar 600 sekian triliun. Subsidi itu hampir 350 triliun. Subsidi BBM 210, listrik 70-an, non BBM sekitar 54. Artinya subsidi saja hampir 1/4 daripada APBN kita. Untuk pendidikan hampir 1/5, 20%. Jadi artinya apa? Belanja departemen itu tidak sampai katakanlah kecil. Jadi bisa tidak digambarkan misal contohnya PU misalnya. Harusnya dia butuh misalnya 100 triliun begitu, tetapi kemudian diberikan cuma 84. Kalau bicara PU untuk memperbaiki jalan ini dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia ini, waduh itu mah 2.000 triliun pun terus penghitungan 84 triliun yang diberikan dalam APBN. Pertama bicara prioritas dong. Apa? Prioritas. Bicara prioritas. Jalan-jalan strategis. Ya, khususnya antar katakanlah antar kota yang Ya, langsung saja saya tanyakan seperti pertanyaan saya sebelum break tadi. Baik. Jadi dicurigai nilainya jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Memang dalam budaya apapun, agama apapun, sujon itu nggak bagus. Justru itu adalah berdampak negatif. Ya, tapi ini kaitannya karena urusannya negara kita mencegah agar tidak terjadi seperti terulang. Misalnya DPD contohnya. Setuju mencegah, tetapi janganlah segala sesuatu kita berpikir negatif. Saya sudah katakan tadi, kita harus bedakan penyediaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Itu sangat jauh berbeda. Penyediaan anggaran yang di APBN 1.842 triliun
untuk belanja katakanlah departemen itu kurang lebih sekitar 600, nggak sampai katakanlah itu hanya sekitar 30%, ya loh, 30% dari semua kementerian dan lembaga. Itu tentunya sangatlah kebutuhannya itu masih minim dibandingkan dengan program yang tersedia. Kita lihat misalnya PU, kita lihat misalnya katakanlah Departemen Perhubungan, katakanlah pelabuhan-pelabuhan laut untuk antar koneksitas antar pulau, itu saja masih belum terselesaikan, masih katakanlah masih minim, masih di bawah 50%. Infrastruktur kita juga masih di bawah 50% dalam katakanlah antara pertumbuhan pemakai. Ada berulang kali mengatakan itu kan, artinya maksudnya mau mengatakan bahwa anggaran kita kurang untuk itu. Betul, justru kalau kita bicara anggaran berapapun akan pasti kurang. Kita, nah, tentunya bagaimana pengawasannya, akuntabilitasnya itu soal lain. Tapi pola yang sebenarnya sering digunakan, modus yang sering digunakan kalau beredar juga di DPR dan juga antara kementerian lembaga ini adalah semacam ada komitmen fee antara pengurus banggarnya kemudian dengan kementerian lembaga yang dijanjikan misalnya. Ya, kalau kita coba berangkat dari kasus-kasus sebelumnya lah, sebenarnya bukan seujon, kita khawatir karena kita punya pengalaman. Justru pengalaman ini yang harus kita perbaiki. Setuju. Nah, ini kan terus-menerus ini kalau kita bicara soal dana optimalisasi itu sejak 2010. Saya ingat sekali 2010 itu karena nggak ada parameternya juga, akhirnya cuma dibagi-bagi. Tiap komisi 100 silahkan bahas dengan mitranya. Dan masuk lewat dana penyesuaian infrastruktur juga. Nah, ketika ini tidak punya parameter dan diskresinya DPR juga tidak punya kapasitas, itu harus diakui lah. Karena DPR bukan institusi perencana gitu. Nah, ini yang menurut saya ini menyalahi undang-undang tidak? Menyalahi kewenangan unsur budgeting tidak? Ya, ini yang sebenarnya tidak ada landasan aturan, dan sebetulnya DPR nggak perlu sampai masuk ke ranah eksekutif untuk merencanakan. Nah, konteksnya dengan diskresi. Political will. Ya, betul. Kita hanya persetujuan pagu anggaran dari kegiatan kementerian dan lembaga. Urusan daripada semua teknis adanya urusan di eksekutif. Ada bedanya nggak dengan yang soal APBN itu, misalnya penetapan APBN dan lain-lain? Oh iya dong, itu kan namanya kan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Legislatif dan eksekutif harus bersama-sama setuju. Pasal 15 ayat 1 sampai 5 itu undang-undang. Tetapi dalam konteks political budgeting, bukan teknis budgeting. Teknik budgeting itu adanya di eksekutif. Nah, eksekutif itu berapa katakanlah volume pekerjanya sesungguhnya ada contoh misalnya 50. Yang bisa ditampung dalam penyediaan anggaran pada nota keuangan tidak lebih daripada plus minus 50%. Nah, soal kesiapan daripada eksekutif sebetulnya bahwa perencanaan-perencanaan yang belum juga tercapai karena sudah ada. Persoalannya apakah ada penyelewengan pada saat pelaksanaan? Soal lain. Ini sebenarnya bukannya pelaksanaan, karena dari awal kalau kita berangkat kasus-kasus korupsi sebelumnya, itu kan sudah didesain pada saat rencana anggaran ini disusun dibahas itu sudah didesain bagaimana supaya anggaran juga tidak ijon gitu kan. Bahwa proyek Al-Quran nanti siapa yang menang, atau proyek Hambarang nanti siapa kontraktornya yang menang. Ini kan sudah ada kesan bahwa penggiringan dari, dan kalau kami melihatnya bahwa betul KPK masuk ke ranah kita cegah bersama kan. Nah, ini hulu-hulunya yang perlu kita cegah gitu loh. Supaya kasus-kasus ini nggak terus berulang. Setuju. Pertanyaannya, apakah masyarakat perlu Al-Quran? Masyarakat Indonesia perlu kan? Bahwa ada penyalahgunaan Al-Quran itu soal penegakan. Tetapi Al-Quran saya kira yang dibagi itu masih menurut saya masih kurang. Karena kalau bicara jumlah kalau kita bicara kebutuhan itu iya dong. Jadi harus jangan Al-Quran itu misalnya tidak butuh, ya salah dong. Bukan soal baik atau tidaknya gitu. Nah, kalau kami melihatnya bahwa udahlah diskresi dana optimalisasi ini tidak perlu diberikan DPR, cukup misalnya yang sangat bagus untuk mengurangi defisit supaya utang kita juga nggak terus bertambah. Tidak kementerian lembaga lagi. Kalau tadinya ini 2% defisit itu 200 kurang lebih 205 sampai 200 baik. Sebagai penutup, karena waktunya sudah habis. Sebagai penutup singkat saja, Pak SBY sendiri kan juga mengatakan kalau dana optimalisasi ini rawan masalah sebenarnya, hampir sama dengan KPK, cuman ini disebut rentan korupsi. Bagaimana kalau dana optimalisasi ini menurut Anda berdua dihapus? Begini, apa yang Anda sebut dihapus? Saya setuju bukan soal setuju, ini undang-undang. APBN itu adalah sudah diketok bersama legislatif dan eksekutif sebesar 1.842 triliun. Jadi mengarah ke undang-undangnya bagaimana perbaikan dan diuji materi. Begini. Apakah kita bekerja dengan aturan?
Apakah kita bekerja dengan katakanlah undang-undang? Kan itu dong. Sementara kita bekerja aturan undang-undang masih terjadi penyalahgunaan. Menurut Anda tetap kalau dalam saja? konteks ini kami Fitra, ICW dan YLBHI, IRR beberapa NGO itu telah mengajukan judicial review mengenai fungsi anggaran DPR khususnya dana optimalisasi ini karena diskresinya itu akuntabilitasnya sangat rawan korupsi dan MK sudah bersidang, kita tinggal tunggu saja keputusan MK dari hasil undang-undang. Baik. Tapi nanti DPR bisa ikut membantu mana yang dihasilkan dari dana optimalisasi itu ke masyarakat. Misalnya kalau tadi menyoroti Kementerian PU bisa ya, masyarakat mengakses mana yang dari jadi kita bedakan. Saya kira itu yang harus ditransparankan. Itu transparan berarti ya. Dana optimalisasi kita undang lagi Bang Joni untuk menyebut. Contoh misalnya ya. Kita khawatirkan diarahkan ke dapil-dapil yang paling banyak itu adalah PU ya. Itu makanya jalan itu harus lebih banyak. Tapi Bang Joni bisa ya ikut nanti mempertanggungjawabkan bagaimana. Tunggu dulu. Kalau dalam persoalan pertanggungjawaban aktivitas pelaksanaan tidak lagi di DPR. Udah di eksekutif sesuai dengan instansi terkait. Tapi wakil rakyat bisa membantu bagaimana transparan melihat hasil dari optimalisasi. Nah gini, ini yang serba salah. Kalau anggota DPR nanti terlalu masuk, disalahin lagi. Baik, terima kasih. Campur disalahin lagi. Terima kasih Bang Joni dan juga Bang Ina atas waktunya. Memang tidak akan selesai pembahasan ini. Tetapi Prime Time News masih akan segera kembali.